Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan ini kita telah diberi nikmat yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Santriwan santriwati yang kami banggakan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan rumusan, yaitu 10 dikali 5. Apa maknanya? Bahwa perlu kita ketahui pada hari ini adalah 10 terakhir tahapan kita diberikan oleh Allah, rahmatnya yang begitu luar biasa. Kalau saja pada tanggal 10 di bulan suci Ramadan ini kita melakukan 10 kali perbuatan, 10 kali perbuatan baik kita dikalikan dengan 5 panca indera kita. 5 panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau 10 dikali 5 itu sudah jelas nilainya adalah 50. Kalau dalam kesempatan ini kita bisa mengupayakan dengan semaksimal mungkin, ya, dengan semampu mungkin untuk menambah amal ibadah baik kita di bulan suci Ramadan ini dengan rumusan yang tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan pahala, ingin saya sampaikan bahwa kita selama ini, selama beberapa bulan selain di bulan suci Ramadan, kita telah banyak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Diakui atau tidak diakui, dirasakan atau tidak dirasakan, itu terkumpul dalam satu jumlah yang besar. Maka oleh karena itu, alangkah baiknya di momen yang baik ini, di momen yang sempurna ini, di momen yang penuh keberkahan ini, Allah telah menyediakan peluang buat kita. Apa? Kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang bagaimana, anak-anakku sekalian? Tobat yang kita inginkan adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Lagi-lagi pertanyaan ini sering kita dengar,
Lagi-lagi pertanyaan ini sering terngiang dalam telinga kita dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Tetapi dalam prakteknya, kalau kita selama ini tidak pernah mempraktekkan apa itu taubatan nasuha, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan memaknainya jauh lebih bermanfaat lagi buat diri kita. Anak-anakku yang kami banggakan, taubatan nasuha itu adalah taubat yang betul-betul dengan ikhlas. Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya kita, sebagai upaya yang tinggi untuk mencapai tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paling tidak tiga hal. Kalau saja kita melakukan taubat itu tidak ada tahapannya, tentu itu kita tidak akan paham bagaimana sesungguhnya melalui tahapan-tahapan itu. Yang pertama adalah kita harus betul-betul menjauhkan diri dari sifat maksiat. Ya. Harus menjauhkan diri dari sifat maksiat. Itu yang pertama. Kalaupun kita kemana-mana, kita berjalan, bercengkrama dengan teman, bersahabat di sana sini, tapi jangan lupa kita patokannya harus berkekuatan untuk memikirkan bahwa kita harus segera melakukan tobat kepada Allah. Yang kedua, pada saat kita melakukan taubat dan kita tidak akan mengulanginya lagi, dan kita harus merasa bahwa dalam diri kita harus menyesal untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Kita harus merasa menyesal bahwa kita tidak akan melakukan taubat berikutnya. Kemudian yang ketiga, bahwa taubat ini tentu kita harus memiliki kekuatan diri, berjanji pada diri kita sendiri untuk betul-betul kita melepaskannya, menjauhkannya dari sifat-sifat yang ada dalam diri kita, yaitu sifat kemurnian, sifat kesucian dalam diri kita. Saking sikap maksiat ini begitu bahayanya, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa maksiat itu begitu dahsyatnya. Maksiat itu diibaratkan satu kain yang robek dihantam oleh kondisi alam yang sudah tidak memungkinkan, sehingga robeklah kain itu karena tantangan alam yang begitu dahsyat. Sama halnya maksiat dia menghantam agama, menghantam kesucian syariat, sehingga dengan syariat yang ada itu dihantam habis-habisan, maka robeklah, berlubanglah syariat itu karena perilaku maksiat kita. Bagaimana caranya? Maka tidak ada cara lain kita bertobat, yaitu dengan cara menyulam kain sedikit demi sedikit, sehingga sulaman itu bisa kita manfaatkan lagi. Sulaman itu bisa kita gunakan lagi untuk dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan agama, ketika agama kita robek, kemudian kita perbaiki lagi sikap kita perbaiki lagi akhlak kita, maka agama yang kita anut, syariat yang ada dalam diri kita itu kembali akan tertutup menutupi hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang sempurna, penuh dengan fitrah. Oleh karena itu, kembali di sisa waktu yang kurang lebih masih ada 20 hari ke depan, dengan tipe tadi, dengan rumusan 10 kali 5, 10-nya adalah terakhir, ini fase terakhir kita mendapatkan rahmat Allah. Kita kalikan dengan 5 panca indera yang ada di dalam diri kita, yaitu menjadi 50 kebaikan. Mudah-mudahan dengan rumusan sederhana kita bisa melalui fase-fase yang semakin kesana semakin berat, semakin kesana semakin perlu dengan pertaruhan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dalam menghadapi sisa bulan suci Ramadan itu kita diberi kekuatan, diberi rahmat yang luar biasa, sehingga kita tergolong kepada hamba Allah yang bertakwa.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah buat saya pribadi, umumnya adalah buat santriwan santriwati pesantren modern Darul Ulum Lido. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi sehingga kita menjadi hambanya yang dicintai. Oleh karena itu, saya tutup dengan mohon maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.